Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Tulis Inovatif tahun 2002, perkenalkan nama saya Anissa Fitra Umara, spesialis keperawatan medikal bedah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Beserta tim kami, Bapak Eko Sudarmanto, Magister Manajemen, dan Bapak Joko Hardono, Magister Teknik. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi karya tulis inovatif kami yang berjudul Optimalisasi Kampung Iklim dengan pendekatan Food Recovery Hierarchy dalam mengatasi food loss and waste. Semoga berkenan. Permasalahan sampah terjadi secara global, tidak hanya terkait masalah sampah anorganik, sampah organik juga menjadi permasalahan yang tidak kalah penting untuk diatasi. Sebagian besar sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir merupakan sampah organik. Food and Agriculture Organization of the United Nations menyebutkan bahwa sebanyak 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya di seluruh dunia. Bahkan, Indonesia dinobatkan sebagai negara nomor 2 penghasil sampah makanan terbesar di dunia dengan menghasilkan 20,93 juta ton sampah makanan per tahun. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa sekitar 40,1% sampah organik berupa sisa makanan dan 40,9% berasal dari rumah tangga. Di Banten, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sampah makanan mengalami peningkatan. Sebanyak 62,38% merupakan sisa makanan. Di Kota Tangerang sendiri, sebanyak 60,17% merupakan sampah organik food residual yang juga terdiri dari sampah rumah tangga seperti sisa makan, sayur, dan buah. Pada dasarnya, terdapat dua istilah yang membedakan jenis sampah makanan, yaitu food loss and waste. Food loss and waste yang tidak dikelola dengan baik serta berujung pada penimbunan di TPA dapat mengakibatkan masalah seperti menghasilkan gas metana yang dapat menyebabkan pemanasan global serta perubahan iklim. Selain itu, sampah makanan juga menghasilkan air lindi yang dapat mencemari air dan tanah. Kebanyakan orang belum memahami bahwa sampahku tanggung jawabku dan kebersihan adalah investasi. Persepsi tentang sampah yang menjijikkan membuat masyarakat tidak mau mengelola sampah makanannya sendiri. Hal ini menyebabkan sampah makanan berujung di TPA. Padahal, makanan yang berpotensi terbuang masih bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk hal lain. Masalah akibat food loss and waste tentu dapat dicegah dengan pengolahan sampah makanan yang tepat serta adanya kesadaran dan pelibatan dari setiap individu. United States Environmental Protection Agency menyusun hierarki pemulihan pangan atau Food Recovery Hierarchy yang terdiri dari 6 tingkatan sebagai upaya mencegah potensi makanan terbuang ke TPA. Dalam hal ini, pada dasarnya pemerintah Kota Tangerang juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengelola sampah untuk mewujudkan Kota Tangerang yang layak huni dan berkontribusi mencegah perubahan iklim. Salah satu program yang terus dikembangkan yaitu adanya Kampung Iklim yang terdiri dari 11 program sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Optimalisasi kampung iklim dengan pendekatan Food Recovery Hierarchy diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Tangerang dalam membuat strategi pengelolaan sampah makanan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami bermaksud untuk melakukan tinjauan literatur yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah inovatif dengan mengoptimalkan program yang telah ada di Kota Tangerang. Metode yang digunakan pada studi kali ini adalah dengan studi literatur, dengan melakukan penelusuran data melalui search engine dan dianalisis dengan content analysis document. Adapun tahapannya meliputi identifikasi masalah, kemudian tinjauan pustaka dan telah literatur, kemudian analisis, pembahasan, dan memberikan solusi, serta simpulan dan saran. Tinjauan pustaka dalam karya tulis inovasi ini terdiri dari informasi tentang food loss and food waste, kemudian food recovery hierarchy, dan kampung iklim Kota Tangerang. Food loss sendiri merupakan penurunan massa atau kualitas makanan yang dapat dimakan di seluruh bagian dari rantai makanan, biasanya terjadi pada tahap pasca panen, produksi, pemrosesan, hingga distribusi pasokan pangan. Hal ini bisa diakibatkan oleh keterbatasan teknologi pemanenan, penyimpanan, pengemasan, dan pemasaran. Sedangkan food waste merupakan terjadi di ujung rantai produksi berupa makanan yang siap dikonsumsi disebabkan karenanya kelalaian perilaku konsumen dan mekanisme penyimpanan makanan yang kurang tepat. Food waste juga bisa dihasilkan karena kebiasaan tidak menghabiskan makanan dan perencanaan konsumsi yang tidak tepat. Sebagai upaya dalam mengatasi food loss and waste, US EPA menyusun hierarchy
Food Recovery Hierarchy yang terdiri dari 6 tingkat dan memprioritaskan tindakan mencegah dan mengalihkan makanan yang terbuang. Hierarki ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama yaitu dengan mengurangi sumbernya, kemudian yang kedua memberi makan orang yang membutuhkan, kemudian yang ketiga memberi pakan hewan, kemudian yang keempat digunakan sebagai bahan industri, yang kelima membuat kompos, dan yang terakhir adalah pembuangan sisa makanan ke TPA atau insinerasi. Tinjauan pustaka berikutnya adalah terkait dengan program Kampung Iklim, di mana pada tanggal 1 Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan program Kampung Iklim sebagai gerakan nasional dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan perubahan emisi gas rumah kaca. Kampung Iklim sendiri di Kota Tangerang memiliki 11 program yang terdiri dari urban farming, penghijauan, penghematan energi, sumber resapan air, kemudian biopori, penataan lingkungan, pengolahan air limbah, bank sampah, pengurangan sampah di sumber atau 3R, composting, dan tanaman obat keluarga. Dalam mengatasi masalah sampah organik, pemerintah Kota Tangerang telah melakukan berbagai upaya melibatkan masyarakat melalui program Kampung Iklim. Pemerintah Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk mengolah sampah organik dari rumah masing-masing dengan membuat kompos dan ekoenzim. Desentralisasi composting merupakan alternatif pengolahan sampah makanan yang efektif karena bersifat padat karya dan dapat beradaptasi pada kondisi sosioekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berketerampilan terbatas. Meskipun kegiatan pengolahan sampah organik sudah dilakukan, tapi akar permasalahan terkait dengan food loss and waste belum teratasi. Hal ini dilihat dari data KLHK tahun 2001 yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sampah makanan di Banten mengalami peningkatan. Dengan pendekatan Food Recovery Hierarchy, pada tingkat pertama, pemerintah dapat melakukan sosialisasi upaya peningkatan pemahaman warga kampung iklim untuk melakukan audit sampah dari rumah masing-masing, membuat kreasi makanan dari sisa makanan, membuat jadwal masak, menyimpan bahan pangan dengan tepat, makan sesuai kebutuhan, menghindari penggunaan hiasan yang tidak bisa dimakan, dan membiasakan menghabiskan makanan. Pada tingkat hierarki kedua, pemerintah dapat memfasilitasi terbentuknya bank makanan atau sejenisnya yang dikelola oleh warga kampung iklim sebagai upaya dalam menyelamatkan dan mendistribusikan kembali makanan yang berpotensi terbuang dan secara bersamaan mengurangi kerawanan pangan dan mengurangi limbah makanan. Makanan juga diharapkan dapat membantu masyarakat prasejahtera di sekitar kampung iklim untuk mendapatkan pasokan pangan. Pemerintah juga dapat mengoptimalkan program ini dengan menggunakan aplikasi Green yang telah ada sebelumnya. Hierarki berikutnya yaitu memberikan sisa makanan kepada hewan sebagai pakan ternak. Hal ini bersifat ekonomis dan sangat menguntungkan. Hierarki keempat yaitu menggunakan sisa makanan untuk industri. Dalam hal ini, Kampung Iklim dapat bekerja sama dengan industri terkait dalam menyediakan sampah makanan sebagai sumber energi yang dapat diolah. Hierarki kelima sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Tangerang, yaitu dengan membuat composting, dan perlu dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak agar program ini terus berkembang. Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing dan menjadikan kebersihan sebagai investasi. Sedangkan hierarki terakhir, yaitu membuang sampah ke TPA atau diinsinerasi, menjadi upaya terakhir dalam mengelola food loss and waste, sehingga diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah di TPA. Dengan demikian, Food Recovery Hierarchy dapat direkomendasikan untuk mengoptimalisasi peran kampung iklim dalam mengatasi food loss and waste di Kota Tangerang, serta sebagai upaya penyesuaian dan penurunan dampak perubahan iklim. Saran agar pemerintah Kota Tangerang memasifkan program kampung iklim sehingga dapat menjadi rujukan dalam implementasi gaya hidup berkelanjutan bagi masyarakat kota lainnya. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun karya tulis inovasi ini. Jika ada kekurangan, kami haturkan maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.